Ini kalau misalkan dari Jawa Barat sendiri, Pemprovnya akankah menindak ormas-ormas yang menolak aja. Level itu kan ya seluruh jajaran Polres Bekasi, Kota Bekasi segera ambil tindakan hari ini. Ini permintaan saya sebagai Gubernur Jabar, tidak boleh lagi ada ormas, ada premanisme yang menguasai aset-aset umum untuk kepentingan dirinya. Dan saya pikir tingkat polsek aja bisa menyelesaikan itu. Ada toko di tengah trotoar. Ya itu. Sebelah sana. Ya. Sampahnya masih banyak. Itu tadi saya udah harus bersihin. Saya udah tegur. Saya sopir saya gebok. Yang tukang bersih-bersihnya kalau nggak bersih. Udah, siap. Mas, di luar dulu Mas, luar dulu. Tahan dulu. Nanti ada wawancara Mas. Ya. Wartawan di luar dulu. Wartawan sebenarnya. Ya, gimana? Ya, yang pertama saya bertemu dengan seluruh keluarga korban yang dirawat, memberikan supporting, dan saya menyampaikan terima kasih pada seluruh jajaran pemerintah Kota Bekasi, Wali Kota, Kepala Dinas Kesehatan, Direktur Rumah Sakit, seluruh para medis, dan saya lihat rumah sakitnya bersih, pelayanannya sangat baik. Tapi tadi ada keluhan, liftnya katanya sudah mulai bermasalah, ada beberapa ruangan yang harus dioptimalkan, dan Pemprov Jabar memberikan stimulus buat rumah sakit yang merawat ini sebesar 20 miliar. Siap. Ya, untuk ke depan rumah sakitnya disempurnakan. Dan rumah sakit 20 miliar itu kan bisa terkompensasi sebenarnya. Nanti kalau misalnya ada pasien-pasien yang kurang dikit pembayarannya, itu bisa terkompensasi dengan dana 20 miliar yang nanti kita berikan. Yang keduanya, korban yang sakit itu kan pasti ada yang sementara berhenti kerja. Kemudian ada yang dapat uang harian kemudian berhenti karena dia harus dirawat. Sehingga saya tadi menitip ke setiap pasien masing-masing 10 juta rupiah untuk seluruh pasien yang sekarang masih dirawat di seluruh Kota Bekasi di 3 rumah sakit ya. Ada 5 rumah sakit semuanya ya? Sehingga mereka ketika dirawat, satu biayanya sudah ditanggung, yang keduanya kehidupan di rumahnya tenang, anak-anaknya bisa sekolah dengan baik. Itu saja barangkali yang disampaikan. Yang meninggal juga saya sudah titip tadi. Saya sudah sesuai dengan yang saya ucapkan ketika pagi, setiap yang meninggal itu dikasih 50 juta. Tambahan juga dari Pak Gubernur akan memberikan bantuan untuk rumah sakit tipe D yang dimiliki Kota Bekasi sebesar 15 miliar untuk peralatan. Pasiennya kalau secara umum sudah membaik, tinggal yang di ICU 3 orang. 3 orang. Yang satu sudah meninggal, tinggal 2 orang lagi. Tapi mudah-mudahan bisa sembuh. Ya. Kalau yang lainnya sudah bisa senyum, sudah bisa saya ajak bicara. Kang, ini kan salah satu yang disorot kan adanya ormas yang menguasai perlintasan sebidang kereta nih Kang. Ya. Karena ini kalau misalkan dari Jawa Barat sendiri, Pemprovnya akankah menindak ormas-ormas yang menolak aja. Level itu kan ya seluruh jajaran Polres Bekasi, Kota Bekasi segera ambil tindakan hari ini. Ini permintaan saya sebagai Gubernur Jabar, tidak boleh lagi ada ormas, ada premanisme yang menguasai aset-aset umum untuk kepentingan dirinya. Dan saya pikir tingkat polsek aja bisa menyelesaikan itu. Kedepannya ini akan ditutup jalannya atau seperti apa? Kan mau dibangun flyover. Kalau sudah dibangun flyover baru dibuka lagi. Baru ditutup. Ya baru ya jadi justru kalau dengan ada flyover maka tidak diperlukan lagi. Tetapi dalam jangka pendek itu bisa digunakan palang pintu pengamanan. Yusuf ya kan? Hari ini sudah sesuai dengan arahan Pak Bapak. Yusuf sudah yang mengambil alih untuk menjaga pintu perlintasan di 2 pintu itu, ya. Ampera dengan Bulapan. Iya. Pintu lintasannya ada nggak? Sementara kan masih pakai manual. Oh iya. Berproses. Pasang aja dalam seminggu ini harus terpasang. Siap. Oleh Pak Wali Kota, sanggup nggak? Siap. Ya udah. Kang, untuk shuttle bus Kang? Ya? Shuttle bus bagi pengguna KRL yang terdampak kan nggak bisa akses untuk ke Cikarang sih itu. Nah untuk bantuan shuttle bus gimana Kang untuk Pemprov Jabar? Ya nanti kita koordinasikan kan, karena ini kan lintas. Jadi dari PT KAI sudah menyiapkan yang dari stasiun Bekasi
sampai ke Bola Kapal. Dari Bola Kapal itu ada Trans Wibawa Mukti, Pak, yang itu punyanya pemerintah kabupaten. Ya, jadi ini shuttle wilayah yang harus terkoordinasi lintas kelembagaan. PT KAI, Kemenhub, kemudian Pemkot Bekasi, Pemda Kabupaten Bekasi. Dan saya pikir dengan kerja cepat bisa semuanya teratasi. Ya, oke. KDM, kalau ini dari rumah sakit untuk pasien yang masih dirawat saat ini ada berapa jumlahnya dan yang sudah Buka diskus, silakan. Ya, siap. Terima kasih teman-teman, Pak izin Pak Gubernur dan Pak Wali Kota. Per hari ini pasien yang dirawat di kami adalah ada 22. Satu baru datang tadi di IGD gitu. 22 ini yang di ICU ada 3 dan Qadarullah 1 baru saja meninggal dan semuanya yang di ICU kemarin sudah dalam pasca operasi. Baik, kemarin kan disebutkan oleh Ibu ini 4, berarti dengan penambahan 1 jadi 55 gitu. Ya, betul. Jadi kemarin berarti yang lainnya bisa pulang bertahap dari hari pertama, hari kejadian Minggu, kemudian Senin karena dianggap sudah bisa dirumahkan dan nanti kontrol sambil jalan. Jadi rawat jalan. Berarti dari 55 4 meninggal dunia. Dari 54 itu memang 3 di kami yang meninggal Bapak kemarin dan sudah diantarkan ke rumah masing-masing dengan keluarganya, yang 1 barusan meninggal. Mau penegasan jadi 53 atau 54? 54 dengan tambahan hari ini ya. 4 yang meninggal dunia. 4 yang meninggal. Oke, terima kasih ya. Jadi korban meninggal tambah 1 ya, Kak? Tambah 1. Ini 54 ya. Iran dikabarkan menawarkan pembukaan kembali Selat Hormuz sambil menunda negosiasi nuklir ke tahap selanjutnya. Pihak Gedung Putih menyatakan Presiden Donald Trump sedang mendiskusikan kembali tawaran tersebut. Iran telah usulkan pembukaan kembali Selat Hormuz dan akhiri perang sambil menunda negosiasi nuklir ke tahap berikutnya. Usulan tersebut disampaikan kepada Amerika Serikat lewat mediator, termasuk Pakistan, di tengah kebuntuan diplomatik terkait program nuklir Iran. Sekretaris Pers Gedung Putih mengakui adanya diskusi Presiden Donald Trump dengan tim keamanan nasionalnya terkait tawaran tersebut. Because it's been reported, I will confirm the president has met with his national security team this morning. The meeting may be ongoing, maybe not. I don't want to speak affirmatively because I was prepping to come out here, but the proposal was being discussed. I don't want to get ahead of the president or his national security team. What I will reiterate is that the president's red lines with respect to Iran have been made very, very clear, not just to the American public, but also to them as well. Sementara itu, langkah diplomatik Iran terus berjalan secara intensif, dengan Menlu Iran Abbas Araghchi melakukan pembicaraan dengan mitra di Oman dan Islamabad terkait Selat Hormuz. Pemirsa, televisi pemerintah Iran merilis rekaman yang menunjukkan sebuah kapal kontainer besar disita oleh Korps Garda Revolusi Islam Iran karena upaya melanggar aturan navigasi. Rekaman video memperlihatkan kapal-kapal bermuatan kontainer yang beroperasi di bawah naungan Mediterranean Shipping Company terdampar di laut. Tanggal dan lokasi rekaman tersebut tidak bisa diverifikasi pada saat dipublikasikan, namun Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran mengatakan mereka telah menyita 2 kapal kontainer karena beroperasi tanpa izin dengan alasan dugaan keterkaitan dengan Israel. Pemirsa, juru bicara Kementerian Pertahanan Iran, Jenderal Reza Tlaibnik, menyebut stok rudal Iran masih dalam jumlah maksimal. Sebagian besar rudal tidak digunakan dalam perang dengan Amerika Serikat. Konflik AS Israel dan Iran telah berlangsung selama 8 pekan. Juru bicara Kementerian Pertahanan Iran, Jenderal Reza Tlaibnik, mengatakan stok rudal Iran dilaporkan masih dalam jumlah maksimal. Ia juga mengatakan sebagian besar kemampuan rudal Iran tidak digunakan dalam perang dengan AS.
Pasukan militer Iran mempertahankan superioritas udara penuh atas wilayah Israel sepanjang perang. Diketahui Iran telah mengembangkan lebih dari 3.000 rudal balistik, mulai dari rudal jarak pendek hingga jarak jauh.